Pajak Penghasilan PPh 21 dan PMK nomor 66 tahun 2023 Natura. Halo teman-teman, perkenalkan saya Okta Sofi Hartoyo, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa. Saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan PPh 21 dan PMK nomor 66 tahun 2023 Natura. Apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bentuk pembayaran lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Pajak ini dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja kepada negara. Landasan hukum PPh 21. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUH-PP). Subjek pajak PPh 21. Pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, tenaga ahli, peserta kegiatan. Tarif PPh 21. 5% untuk penghasilan hingga 60 juta rupiah per tahun. 15% untuk penghasilan lebih dari 60 juta rupiah hingga 250 juta rupiah per tahun. 25% untuk penghasilan lebih dari 250 juta rupiah hingga 500 juta rupiah per tahun. 30% untuk penghasilan lebih dari 500 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah per tahun. 35% untuk penghasilan lebih dari 5 miliar rupiah per tahun. PTKP, penghasilan tidak kena pajak, 2024, 54 juta rupiah untuk wajib pajak pribadi. Tambahan 4,5 juta rupiah untuk wajib pajak yang kawin. Tambahan 54 juta rupiah untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Tambahan 4,5 juta rupiah untuk setiap anggota keluarga sedara. Apa itu natura dan kenikmatan? Berdasarkan PMK No. 66 tahun 2023, yang dimaksud natura dan kenikmatan adalah pemberian dalam bentuk barang dan atau fasilitas, bukan uang, yang diterima oleh pegawai atau pihak lain karena hubungan pekerjaan atau jasa. Contoh, mobil dinas yang bisa digunakan untuk keperluan pribadi, rumah dinas, voucher belanja, fasilitas kesehatan premium, laptop pribadi yang dibayar kantor sebagai hadiah. Apa yang berubah? Dulu, natura dan kenikmatan bukan objek pajak, tapi sejak PMK No. 66/2023 berlaku, pemberian dalam bentuk ini diakui sebagai penghasilan, sehingga dikenai PPh 21 dengan ketentuan tertentu. Apa saja yang dikecualikan? Tidak semua natura dikenai pajak. Berikut yang tidak termasuk objek PPh 21. Jenis natura, makanan minuman disediakan di tempat kerja. Seragam dan APD untuk keperluan kerja dan keselamatan. Fasilitas di daerah tertentu tempat kerja yang terpencil sulit dijangkau. Transportasi umum misalnya bus antar jemput karyawan. Studi kasus sederhana. Kasus, karyawan bernama Dina. Gaji pokok Dina, 10 juta rupiah per bulan. Tunjangan tetap, 2 juta rupiah. Fasilitas natura, laptop pribadi seharga 15 juta rupiah, dipakai penuh oleh Dina. Makan siang di kantor, 500 ribu rupiah per bulan. Analisis pajak Dina, gaji dan tunjangan objek PPh 21. Gaji tambah tunjangan sama dengan 12 juta rupiah. Laptop objek PPh 21, karena digunakan pribadi. Jika masa manfaat 3 tahun, maka nilai natura per tahun, 15 juta rupiah 3 sama dengan 5 juta rupiah. Per bulan, 416.667 rupiah. Jadi ditambahkan ke penghasilan bruto bulanan Dina. Makan siang di kantor tidak dikenai PPh, karena disediakan di tempat kerja. Total penghasilan kena pajak Dina, per bulan, gaji tambah tunjangan, 12 juta rupiah. Nilai natura, laptop, 416.667 rupiah. Total bruto per bulan, 12.416.667 rupiah. Dari angka ini, akan dihitung PPh 21 sesuai lapisan tarif dan PTKP Dina. Kesimpulan, PMK No. 66 tahun 2023 membawa perubahan penting. Sekarang, natura dan kenikmatan yang sebelumnya bebas pajak, kini bisa dikenai PPh 21 jika memenuhi kriteria tertentu. Oleh karena itu, karyawan harus memahami bahwa fasilitas non-tunai bisa memengaruhi penghasilan kena pajak. Perusahaan harus mencatat, menilai, dan melaporkan natura secara tepat dalam perhitungan PPh 21. Terima kasih telah menonton.